Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hanya ingin berbicara tentang Al-Qur'an di bagian yang mudah kita pahami, yaitu berupa fakta bahwa belum pernah kita mendengar ada seseorang atau ada pakar, entah itu pakar arkeologi lah atau entah itu pakar sejarah lah, yang mengatakan telah menemukan Al-Quran dengan sebuah versi. Misalnya menemukan Al-Quran versi ini berbeda dengan Al-Quran versi itu. Tidak pernah ada sejarahnya. Sudah sejak 1400 tahun yang lalu Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad, sampai saat ini belum pernah ada suara-suara semacam itu. Karena sejatinya transformasi Al-Quran dari person ke person itu tidak melalui tulisan. Kekuatan utama Al-Quran itu enggak di manuskrip, enggak di tulisan, tetapi di suara. Nabi menerima Al-Quran enggak dalam bentuk tulisan. Lalu Nabi mewariskan atau mengajarkan Al-Quran pertama kali itu tidak ada tulisan. Semua dalam bentuk suara. Tulisan itu bisa kita tulis lalu kita simpan. Lalu nanti ribuan tahun akan ketemu menjadi manuskrip. Tapi kalau Al-Quran tidak seperti itu. Kenapa? Karena tumpuan utamanya bukan di tulisan, tapi diucapkan langsung, diajarkan langsung. Atau namanya talaki, bertemu langsung. Maka generasi pertama Al-Quran itu dihafal. Huruf per huruf itu dihafal. Nggak ada dulu sahabat itu membaca Al-Quran itu berbentuk teks. Mereka menghafal. Lalu karena sudah mulai berkembang, khawatir tidak semua orang bisa menghafal semua isi Al-Quran, mulailah ditulis. Tetapi tetap saja, seiring dengan zaman itu, para penghafal Al-Quran sampai saat ini itu terus berkembang. Bahkan sekarang anak-anak juga sudah mulai hafal Al-Quran. Apa bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain? Kitab suci yang lain saya kira nggak ada yang hafal. Sehingga tumpuan utamanya adalah naskah. Tumpuan utamanya adalah tulisan. Dengan begitu, ketika tumpuan utama adalah tulisan, sangat mungkin ada orang yang menulis, ada orang lain menulis, ada orang lain juga menulis dan berbeda-beda. Sehingga orang menulis terus orangnya nggak ada. 1000 tahun ketemu, menjadi manuskrip punya si A. Si B menulis juga, ya tentu tidak sama dengan si A. Menulis, ditinggalkan orang yang nggak ada, terus beberapa ribu tahun kemudian ketemu lagi kitab si B. Kalau suara tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena sumbernya Nabi mengajarkan kepada para sahabat secara mutawatir. Mutawatir itu penerima yang menyimak itu banyak, bukan 1-2 orang. Lalu dari sahabat ini diturunkan ke bawahnya juga secara mutawatir, sehingga tidak mungkin mereka ini berkong-kali-kong untuk merubah versi itu. Tidak mungkin 100 orang bersepakat atau 20 orang bersepakat untuk merubah sebuah ayat. Kalau yang mendengarkan 1 orang mungkin dia merubahnya. Tapi kalau yang mendengarkan puluhan kan tidak mungkin. Pasti kalau ada yang berbeda dari 10 orang itu atau dari 20 orang itu, ada satu yang mencoba merubah, itu yang lain akan tahu. Kenapa? Kok tidak sama dengan yang kami dengar, seperti itu ya. Jadi kekuatan dari Islam itu, kekuatan dari kitab suci itu bukan dalam bentuk tulisannya, tapi dalam bentuk ayat-ayat yang ditanamkan di memori setiap generasi atau dihafal. Dan ini tidak akan ada pemalsuan. Ya, saya tidak mau bicara ayat Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kalau tidak salah seperti itu. Saya tidak mau mengulas bahwa itu maksudnya Allah akan menjaga dari pemalsuan, enggak. Tidak usah sejauh itu. Cukup secara fakta, sampai 1400 tahun Al-Quran itu turun pertama kali ke bumi, ke Nabi Muhammad maksudnya, belum pernah ada cerita orang mengungkapkan menemukan Al-Quran versi baru. Jadi kita tidak bicara tentang kitab suci orang lain. Kita bicara tentang kitab suci kita sendiri. Kenapa kita tidak menemukan fenomena yang mungkin terjadi di fenomena kitab suci orang lain, di mana akan ditemukan versi baru, ditemukan versi sebelumnya, ditemukan versi. Jadi banyak versinya. Sementara Al-Quran tidak ada versi ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.